Ya, Syekh Abdul Wahab As-Sa'lawi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillahilladzi fardha taubata wa harramal israr. Alhamdulillahilladzi fardha taubata. Segala puji bagi Allah yang mewajibkan untuk taubat, wa harramal israr, dan mengharamkan untuk tetap berbuat dosa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu yang esa, la syarikalahu, tidak ada sekutu baginya. Katibul Athari, yang merintahkan untuk mencatat beberapa amal. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyina Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan sungguh aku bersaksi bahwa baginda kami, Nabi kami Muhammad, utusan hamba dan utusan Allah, Suffatul Akhyari, pilihan yang baik. Suffatul itu pilihan atau elit, akhyar yang baik. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Semoga Allah memberikan salawat dan salam atasnya baginda Muhammad SAW, wa ala alihi, dan pada keluarganya, wa sahbihi, dan para sahabatnya, as-sadatil abrori, yang mulia dan yang baik atau yang berbakti. Wa ba'du, dan sudahnya, setelah membaca bismillah, syahadat, sholawat, fahadha ta'liqun. Fahadha, maka ini kitab, ta'liqun itu gantungan, artinya catatan kaki. Kitab ini adalah catatan kaki dari Syekh Abdul Wahab As-Sa'lawi. Syekh Abdul Wahab As-Sa'lawi ini pada zamannya juga tutup. Beliau juga banyak karomahnya, dan memang kemarifatannya. Beberapa kitab, sekitar 60-an kitab-kitab tasawuf yang dikarang beliau, termasuk yang terkenal Thaiful Minan, Jami'atu Karomatul Auliya, itu saya Abdul Wahab As-Sa'lawi, lahir 989 Hijriah, sedangkan abad ke-900. Wahada ta'liqun, dan ini kitab adalah catatan kaki Syekh Abdul Wahab As-Sa'lawi ala wasiyati Syekhil Arifi billahi ta'ala, atas wasiat Syekh yang sudah ma'rifat kepada Allah Ta'ala, Abi Ishaq Ibrahim Al-Madbuli. Ini Ibrahim Al-Madbuli ini 1 abad sebelumnya. Beliau banyak dalam riwayat ini bertemu dengan Rasulullah, dan termasuk ibunya sendiri sebagai pembimbing. Ketika dia bercerita dari ibunya ini, ibunya mengatakan bahwa laki-laki yang sejati itu ya, bertemu dengan Rasulullah, yakluh, nyata. Nah, kalau dalam Al-Iblis itu, kalau tahapan sampai ketemu Rasulullah yakluh itu tahapan sampai 2999 tahapan bisa melihat ketemu Rasulullah. Dan Ibrahim Al-Madbuli ini pernah ada seorang pemuda yang
masuk ke zawiyahnya, ke pondoknya. Tapi lah kerja wiridan loh. Ditanya kalau Syekh Ibrahim Al-Makturi, kenapa kamu begitu? Kemudian itu menjawab, saya melihat burung hantu yang buta itu dia mau tengok-tengok, tapi setelah itu ada burung gagak sing bawa panganan yang jendela di nah, saya pasrahnya harus lebih dari itu. Saya apa jawaban saya Ibrahim? Kenapa kamu memilih yang burung hantu yang buta? Apa kamu tidak memilih yang gagak sing soalnya? Aku dokter tasawuf itu akhirnya kemudian itu sadar dan akhirnya dia mempelajari tasawuf tapi tetap itu Syekh Abil Ishaq Ibrahim Al-Makturi Thayyabahu saruhu, semoga Allah mengharumkan kuburnya. Al jannata mutaqallabahu, dan menjadikan surga tempat kembali, wa yaswahu, dan tempat tinggalnya, wa nafa'ana, dan mudah-mudahan kitab ini bermanfaat bagi kami, bagi kita, wal muslimina, dan orang-orang muslim, bi barokatihi, lantaran berkah sang Syekh, yaitu Nabi Ishaq Ibrahim Al-Makturi. Wa ada alayya wa alaihim min solihi da'awatihi, dan melimpahkan kepadaku juga kepada mereka kebaikan doanya. Wallahu ta'ala as'alu ayyan fa'abihi, dan hanya kepada Allah aku bermohon ayyan fa'abihi, semoga bermanfaat dari kitab ini, wa yaj'alahu khalisan liwajhihi, dan menjadikan murni liwajhihi, atas ridho Allah, di wajah Allah. Innahu ala kulli syai'in qadirun, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu kuasa. Ya, sesungguhnya Allah kuasa atas segala sesuatu. Tapi kalau mau teknya saya mau beri itu ya tapi innahu sunna Allah ala atas tulisan setiap syai'in, sesuatu qadirun itu berkuasa. Awalul wasiyati, wasiat pertama, alaika ayuhal akhu bil istiqomati fit taubati. Nah, ini kalau kita kuning ini nang kurung di matan, kita dari aslinya deh. Kemudian sarah, ya. Terus ada lagi nih sarah, di sarah ini apa masih ron Asia ya. Jadi yang asli dari itu matannya awalul wasiati. Wasiat yang pertama, alaika, hendaklah engkau ayyuhal akhu, eling-eling sedulurku, wahai saudaraku, bil istiqomati fit taubati, dengan istiqomah dalam bertobat. Nah ini setiap tarekat, setiap kitab-kitab tasawuf, taubat ini adalah makom yang pertama yang mesti dilalui. Dalam versi atau keluasan yang berbeda-beda cara mengantarnya, tapi taubat ini menjadi kunci, adalah makomat yang pertama. Taubat ini tepat. Taubat itu apa cara dong? Mau Pak Mendi yang pusing dulu taubat ini. Yang bertobat dia apa? Sangat ngerti itu apa? Ya perlu barang takoni orang ngerti. Apa Pak Rasin taubat? Taubat dia apa? Sangat ngerti ini. Untuk istiqomah, iya. Taubat dia apa? Karena pun jawab benar apa yang ngomong.
Jalan. Melangi perbuatan yang berarti itu. Wes, yo terus. Harapan. Harapan wes. Liyane kapok. Kayak soalnya kan ini rangi gitu ngono ya. Tulisannya atau batu utawi tobat. Tobat adalah fil lughati kalau menurut bahasa. Tobat kalau menurut bahasa ar-ruju kembali. Menurut bahasa. Yuqulu taba dikatakan taba kembali, ai roja'a tegese orang itu kembali menurut bahasa. Ini memang Pak atau apa intelektual yang betul bunuh tobat sering berumur tapi pokoknya kok kaya ini bukan. Ya. Jadi tobat kalau menurut bahasa adalah kembali. Wa fi syar'i. Nah sekarang menurut syar'i tobat dari sisi makna bahasanya adalah kembali. Kalau menurut syariat ar-ruju'u amma kana madmuman fi syar'i, kembali dari perbuatan yang tercela menurut syariat atau dalam syariat ila mahwa mahmudun fi syar'i, kepada mahwa apa huwanya itu dari perbuatan itu mahmudun, jadi perbuatan yang terpuji menurut syariat. Istilah Bali itu kan berarti aslinya apa ya orang? Kulo maulidin yuladu ala fitrah, aslinya itu apa? Mulanya Idul Fitri Bali mensuci, maunya aslinya suci. Cuma barang lahiran dunia urusan macam-macam, makanya kembalinya perbuatan yang tercela kepada perbuatan yang terpuji itu adalah tobat menurut saya. Sehingga mau nek coro jawab tobat itu adalah kembalinya perbuatan tercela ya menurut syariat kepada perbuatan yang terpuji bisa menurut syariat. Walaha dan tobat ini bidayatun wa nihayatun. Tobat ki ono kawitane ono pungkasane. Ada permulaannya, ada puncaknya. Tobat. Fabidayatuha mengutawi kawitane tobat. Atau batu minal kabairi. Itu pada awal pertama gue tobat dari dosa-dosa besar. Nah, saya harus tahu laksana dosa besar, terus tobat kembali. Lajen sumas sagoiri, kemudian tobat dari dosa kecil. Sumal makruhati dan tobat dari dosa-dosa yang makruh. Summa min khilafil ula, kemudian tobat dari hal-hal yang bertentangan dengan yang utama. Sing tak terjadi pulau jenengan itu kadang-kadang malah sing dididik sing ora utama. Nek bahasa intelektual gue skala prioritas yang diprioritaskan al-ula itu yang utama ya sing menurut tuntunan Al-Quran dan hadis, menurut tuntunan agama. Nah ini bertobat summa min khilafil ula, summa min ru'yatil hasanati. Setelah itu bertobat dari memandang bahwa dirinya itu baik. Lor jangan cok rak kroso luwih berong yo. Bukan ora. Nah, kuwi kon tobat. Nek tobat. Wah. Kroso luwih apik, kroso luwih mulya, kroso luwih ningrat, kroso luwih alim. Ini kita ceritanya tentang kitab Tazkiratul Auliya.
Abu Yazid Al-Bustami kaitan kali ini. Syekh Abu Yazid Al-Bustami itu naik bengi seneng jalan-jalan pemakaman. Pada suatu saat yang lebar bengi-bengi bali dan pondoke nang tengah dalan itu ono cah nomoman sak rombongan nang ono anak pejabat nek saiki ngono do minum-minum karo main gitar paropat iki semacam alat kecapi. Begitu saya biasa lewat biasa la haula wala quwata illa billah. Abu Yazid ngomongaken dipupuk sampai kecapine niku ditarik wis to ini. Mungkur Abu Yazid nggih untuk itu juga. Ini Bali nang pondok ini. Santri ini utai konan, nggak sak kiai ini bocor. Nopo nih, kalau mau nang kono. Ayo parane pun serang bae po nih. So, atau ya ini di sampai remu. Ojo. Ini Abu Yazid mlebu bawa bungkusan. Wis iki diterkerono. Memang bocah senono iki. Ini ultra tantangan begini nah. Orang itu ini saking Syekh Abu Yazid Al-Bustami dibuka karo ketuanya pemuda ya. Barang dibuka isine duit karo manisan. Ning kono ana surat tulisane Abu Yazid Al-Bustami diwaca. Ad-darahimu samanun barokatuka. Dirham ini duitnya samanun itu kompensasi itu membayar barokatuka berkat dari panjenengan. Alladzi kasratku alayya roksi. Yang mana mau gitarmu itu rusak karena sirahku. Ini kemuliaan Nabi Yazid. Wal khalwi dan manisan ini audul khosoh. Menutong bokelo gitu. Alati khaslat laka awan urbi. Sing detek gitar merusak bu mendung sirahku gitu. Sasak mulanya. Akhirnya tidak tersentuh untuk hidayah ya juga padahal ya orang apa-apa riwat ya orang ganggu mulilah Allah gak penting malah itu membayar gitarmu yang rusak karena sebab sirahku mengganti terus si permen itu tombol kelo pemanisan karena rusak itu tombol kelo ini dibayar gitu. Ini akhirnya dia sadar, dia mau salah, yang mau mengaruh. Ini, yang paling Indonesia, aku harus minum Abu Yazid Al-Bustami, Arab jalur Abu Arab Bokat, ya udah dibimbing. Kono Arab melu rapopo. Is, bahasa itu saya bos. Awal di maksiat dan jamaah itu aku melu. Ini yang di kemudian hari. Mampu itu diwali semua ya. Ini nampak betul aulia. Ini ada kandungan dua dimensi dari ini. Yang pertama, kenapa saya biasa berusaha melakukan itu? Beliau adalah mirroyatil hasanah. Karena dengan si ibu panduk, anak khairu minggu. Aku happy dengan. Dia bertobat, makanya dia akan dirugi. Yang kedua, dan memang artinya untuk menaklukkan istilahnya kejelekan itu harus dengan kebaikan. Kira-kira coba jadi wali usul ya ini perilaku itu yang meniru Rasulullah. Makanya kelembutan air ini lembut tapi punya kekuatan.
api opala tembok jebol ya. Makanya konsep nang tengah-tengah surat kafi wal yatalattof wala yuskurun nabi mu'ahda itu sebenarnya kan nek rangkanya dari ayatnya itu kan cerita 7 pemuda Ashabul Kahfi yang di gua sampai 300-an tahun. Setelah itu jajal kono-kono goreng ke duitmu. Dia baru sadar turu rodok itu 300 tahun. Nah, dia diberikan artinya sebuah rumah kedekatan sama Allah. Ketika seseorang sudah diberikan itu artinya waliyat talatof, berlaku lemah lembutlah engkau. Wala yusirun nabi kumahada, janganlah engkau mengatakan kepada salah satu orang pun. Oh ya orang kalau mati anda terus mengulang waliyat talatof. Inilah cerita biasa itu karena itu finisi yang pertama ya dari min ru'yatil hasanati, tobat oleh penyawangan yang awake dhewe luwih bagus ana khairu minhu. Dadi nek kula panjenengan cok sing ngono ya tobat. Nah arep niku niru laku-lakune para wali ning Rasul. Summa mi ru'yati annahu sara ma'dudan min fuqara zaman. Kemudian bertobat dari pandangan anahusunya soro itu menjadi makdudan piro-piro wilangan atau bernomor. Dia merasa bahwa dia bertobat dari pandangan bahwa dia merasa punya nomor min fuqara zaman dari orang-orang ahli tasawuf pada zamannya. Kroso itu nomor nek jadi kekasih Allah. Ini bukan tobat. Ya kalau sedini iki. Kroso orang kroso diwali ya. Upamane kroso iki kudu bertobat. Nggih. Tobat jadi summa min ru'yati annahu sara ma'budan min fuqara'il zaman. Summa min ru'yati annahu sidqun fit taubati. Kemudian bertobat dari pandangan bahwa sesungguhnya dia itu dalam bertobat itu sudah benar, sidqun. Ikrosakus benar oleh tobat, itu kan tobat. Orangnya loh bahasanya om, anak orang itu tobat itu, wah itu tobat itu beres weh, api itu tobat berarti, aku sebenarnya, kon tobat, nek kowe kroso tobatmu kowe wis bener, wis kon tobat sebab itu, jadi artinya mau summa min ru'yati annahu sidqun fit tabati. Suma mingkuli khotorin ya yuhtaru suma mingkuli khotorin yuhtaru lahu fi ghairi mardatillahi ta'ala. Kemudian bertobat dari semua khotir, bertobat dari segala kerentek, yuhtaru sing kumrentek lahu marang tapi orang yang bertobat itu fi ghairi mardhatillah, dari yang tidak diridhoi oleh Allah. Iki kerentek ini perentule ini. Nah, kuwi tobat dari semua kerentek hati sing terlintas dari kerentek yang tidak diridhoi Allah. Karena namanya jual bikin waktu itu terang patang macam loh kadang-kadang Pak Meren itu sih ingat putar kau kerentek Pak Isron, aku kerenteknya belum pengen dengan padepokan kan mantep berapa dek kok wes khotir ini deh kue kan tobat itu si nembe tingkatan tobat yang pertama hidayah. Lajeng wa amma nihayatuha lan anapun utawi tobat sing pungkasan. Adapun tobat yang nihayah yang pungkasannya tobat fattaubatu ulama ghafala an syuhudi rabbih ta'ala.
torfata aini. Tobat dari segala yang lupa an syuhudi rabbihi, dari musyahadah kepada Tuhannya Ta'ala, ya, yang maha tinggi, torfata ainin, meskipun sekejap mata. Itu ma'rifat lagi Mas Eko. Jadi selalu mau sing sudul kasrofil wahdah wa sudul wahdah kasrof. Wih, nek lalen sekejap nih kon tobat, tapi ini tobat tingkat nihayah. Ya urut saya aja langsung ngawes. Sampai nyok lalen apa ora iso weruh terus kok kon tobat. Malah sekejap ya Pak kok. Itu tobat sing nihayah. Wala karol muhaqqiquna min ahli thoriqi, lan nutur wong sing muhaqqiqun, orang hakikat, orang yang ahli membenarkan, min ahli thoriq, dari seorang ahli thoriqat, anna man natima ala dambihi wa tarufa bihi faqad sohat taubatu. Sesungguhnya orang yang menyesal atas dosa-dosanya, wa tarofa, dan mengakui kesalahannya, bihi, atas dosa-dosanya, fakot, maka sungguh sohat taubatu, wis bener tobaté. Jadi tobat wi menyesal dan mengakui kesalahannya. Keri-keri wong ora krasa salah terus bener ya ora tau tobat. Nah, tobat niku mau menyesal ala dzambihi, atas dosanya, wa tarofa, dan mengakui kesalahan bihi, atas dosanya, fakot sokat tobat. Li anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala lama yakussu alaina fit taubati abina sayyidi Adam alaihi salatu wassalam. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengisahkan lam yakusur alaina, kepada kita, fi taubati, di dalam tobatnya abina, bapak kita, Sayyidi Adama, ya Sayyid Nabi Adam alaihi salatu wassalam, illa iktirofa wan nadama, kecuali hanya menyesali dan mengakui kesalahannya, iktirofa wan nadama, dan menyesali. Sehingga Gusti Allah Ta'ala itu ceritake ketika Nabi Adam itu melakukan kesalahan itu, sing ceritake ya mau menyesali perbuatannya dan mengakui kesalahannya. Kalau kana sama amrun, seandainya ada sama panggonan amrun, satu pesan yang lain, seandainya ada pesan yang lain, zaitun itu atau tambahan atau tambahan pesan, lakossahu alaina, tentu Allah Ta'ala menceritakan kepada kami. Nek ono liyane mau menyesali kalau mengakui kesalahannya, mesti ceritake. Sehingga dua itulah artinya bagi ulama akan menyimpulkan bahwa tobat itu yang pertama adalah menyesali dari perbuatan dosanya, dan yang kedua adalah mengakui kesalahannya. Wa qaulul ulama'i, dan berkata sebagian ulama, anna min syaratit taubati, anna min syaratit taubatil ikla'a, sungguh dari syarat taubat itu adalah al-ikla, lalu berhenti, mana ini betul. Kalau ulama-ulama itu mengatakan bahwa syarat taubat itu harus berhenti, wal azma alla yauda, dan azma azam itu keinginan yang kuat, ya, dan punya keinginan yang kuat, dan keinginan yang kuat, wal asma itu silang,
Wal asma anna la yauda, dan punya keinginan yang kuat tidak akan mengulangi perbuatannya. Innama akhadhu bitoriqil istinbat. Maksudnya itu dikemukakan oleh ba'dul ulama itu dengan jalan istinbat. Istinbat itu bahasa intelektual deduksi itu kayak gimana ya? Simpulan lah, kesimpulan. Jadi tobat itu disyaratkan bahwa tadi harus berhenti dan mempunyai kemauan untuk tidak mengulangi, itu adalah dari jalan istinbat. Idin nadimu ala syai'in min lawazimihil iklahu. Ketika seseorang itu menyesal atas sesuatu, min lawazimihil iklah, pasti punya niat, dapat dipastikan punya kemauan untuk berhenti. Itu wal asma alla yauda, dan dia menghendaki, asma punya kemauan kuat untuk tidak mengulangi. Wa maklumun anna bitobati tughfaru huququ wa ta'ala, dan maklum bahwa tobat yang benar ini baik yang berhubungan dengan hak Allah Ta'ala, tughfaru mendapat pengampunan. Sudah menjadi maklum bahwa bertobat yang benar itu akan mendapatkan pengampunan, baik yang berhubungan dengan Allah Ta'ala. Wa zulmul abdi li nafsi, maupun hamba yang menzalimi atas dirinya sendiri, birtika bil ma'asi, dan melakukan perbuatan maksiat, duna syirki billahi ta'ala, bukan karena syirik kepada Allah Ta'ala. Sehingga tobat dengan cara yang disebut di atas itu maklum, sudah menjadikan maklum bahwa Allah akan memberikan pengampunan, baik itu dosa-dosa yang berhubungan dengan Allah, hukuku Allah Ta'ala, maupun dosa-dosa wa zulmul abdi nafsi, dosa menzalimi diri sendiri, ya, menzalimi diri sendiri dengan melakukan perbuatan maksiat. Duna syirki billahi ta'ala, bukan dosa karena syirik kepada Allah Ta'ala. Wa in kana huwa yarji'u ila zulmin nafsi aidun, meskipun dosa syirik ini kembali kepada menzalimi dirinya sendiri juga. Nafsi aidun. Wa duna hukukil khalqi, dan ini bukan dosa-dosa hukukil khalqi, haknya makhluk. Tadi dosa karena haknya Allah, ya, dosa menzalimi diri sendiri dengan melakukan bermaksiat, itu akan jadi maklum kalau tobatnya sudah benar, tentu akan diampuni. Tapi bukan dosa yang berkenaan dengan sesama manusia, min malin wa irdin, seperti harta benda, wa irdin, dan kehormatan. Artinya hal-hal yang hukukil khalqi, masa kowe ngembak itu le duwite wong njaluk ngapura terus ini maksud kuwi. Nek sing urusan terus ya Allah, urusan menzalimi diri sendiri gitu. Itu bukan artinya tadi wa duna hukukil khalqi, dan bukan hak kepada makhluk min malin, seperti harta benda, wa'idin, dan kehormatan. Gue melecehkan wong liya, bahkan terus jalan ngapura terus terus harus maaf sama
aku adanya. Dan begitu. Tapi tadi dosa yang tobat itu adalah kuku ya, haknya Allah. Masa di kalamu alaiha, dan ini nanti akan dijelaskan, kalam ini akan dijelaskan insya Allah ta'ala di belakang. Nanti di belakang khusus yang hukukil khalqi ini akan dijelaskan di belakang. Wa bada'a syaihu bitaubati, dan mengawali Syekh Ibrahim Al-Madburi dengan tobat. Bahwa kitab ini diawali dengan tobat li'annaha, karena semua tobat itu asasun likuli maqamin. Tobat itu adalah fondasi dari setiap makom. Fondasi ini orang. Karena tobat ini adalah fondasi dari setiap makom. Yataraqqa ilaihil abdi hatta yamuta, yang dengannya hamba ini naik hingga sampai mati. Tempat ini disebut fondasi. Fakama anna malla ardzolahu la bina alahu. Ibarat seseorang yang tidak punya tanah, la bina alahu, maka dia tidak bisa membangun. Bapak itu gambarkan fondasinya, ibaratnya ngumpulin duit tanah kok tak bangun di. Nah, tobat itu adalah ibaratkan satu fondasinya. Ya. Mungkin ini baru bangun. Kadzalika malla taubata lahu falahala lahu wala maqamu. Yang demikian itu kadzalika malla taubatan falahala lahu. Yang demikian itu seorang yang tidak bertaubat, falahala, maka dia tidak punya kedudukan. Fala halalahu, dia tidak punya kedudukan atas orang bertobat itu, wala makoma, dan dia tidak punya derajat. Jadi ketika itu pondasi nih sasun nih digambari koyo arbaun bi orang di tanah sama ketika kadzalika malla taubatan. Yang demikian itu orang yang tidak mau bertobat, ya, maka dia tidak punya kedudukan maupun derajat. Wamin kalamihim, dan setengah dari perkataan para ulama, man ahkama maqama taubatihi hafidhuhu wa ta'ala min sa'iris sawaibi allati fil a'mali. Man, barang siapa ahkama, yang memperkuat maqama taubatihi, barang siapa yang memperkuat kedudukan taubat itu, hafidhuhu wa ta'ala, maka Gusti Allah akan menjaga min sa'iris sawaibi, dari kotoran-kotoran yang tercampuri, allati fil amal, yaitu di dalam amalnya. Kalau orang memperkokoh dari taubatnya itu akan terjaga oleh Allah dari kotoran-kotoran campuran dari amalnya. Fahiyya, demikianlah kedudukan taubat, nadhiru maqamiz zuhdi fid dunya, yang sebanding dengan makom zuhud di dunia. Quran kan dawe innallaha yuhibbut tawwabina. Sebenarnya Allah mencintai tawabin, redaksinya orang yang selalu tobat, bukan taib yang tobat pisan itu kan. Kalau itu dicintai Allah, nganyari tobat terus, tawabina, innallaha yuhibbut tawabina. Jadi kesukaan Allah, kita harus kalau mau menjadi kasih Allah,
nganyari tobat terus. Tawabin itu selalu nganyari dulu di Istighfar Asroh dan ya kita dalam ta'ibun tawabin. Nah ini makanya makom tempat ini faya nadiru makom zuhdi di dunia. Demikianlah kedudukan tobat yang sebanding dengan makom zuhud di dunia. Ya faguhu sohibuhu min sa'iri ma yahjubu anil haqqi ta'ala. Dan pelaku zuhud yahfadhu akan dapat menjaganya. Jadi yahfadhu itu menjaganya, sohibuhu itu pelaku zuhud min sa'iri ma yahjubu anil haqqi ta'ala. Dan pelaku zuhud akan dapat menjaganya dari setiap sesuatu yang menghalangi dirinya dari Allah Ta'ala. Fayasiru bukan ya, wahasa ya, wahasa. Dan Syekh menganjurkan wahasa, dan Syekh menganjurkan ini soalnya kita kuning tak tinggal kronologi mereka hilang mana tinggal kronologi mereka malah ini kok saya jawab pasenter terus ini mulai ya ciri khasnya kita kuning bingung orang no titik orang no komane ya bisa orang no harapat sehingga butuh menguasai berdiri ini sebelum itu kan klasik artinya klasik sehingga memang harus grammarnya harus itu kemudian lembut ini segini pak ngudu dorong ini kalau pemrono hilang ya. Kita teruskan wakatha. Dan saya menganjurkan alal istiqomati fitaubati ya, untuk istiqomah di dalam taubat. Istiqomah ini apa? Cecek lianna humata makana fitaubati iwajun. Karena ketika terdapat kesalahan dalam bertobat ya mata makanan ikwajun itu maknanya melengkung jadi tasake dibahas umum karena ketika terdapat kesalahan dalam bertobat insahaba hukmuhu bi kulli maqam ibadahu hilanglah kekuatannya dalam setiap makom sebelumnya itu zuhud. Tobat itu ora bener, itu hilang kekuatan dari semua kedudukan itu makom badau sebelumnya. Fayasiru bina'uhu muhalhalan. Maka jadilah bina'uhu tobat yang dibangun itu bina'uhu bangun yang tobat itu muhalhalan ujang ganjing. Kamam bana ha'itohu minal labini al-yasi bihoiriti. Seperti seseorang yang membangun sebuah bangunan hanya berupa susunan sebuah bata tanpa biwiritin tanpa ndut ya panaya tanpa perekat maksud itu wah so hasilnya demikian itu bagaikan seorang yang membangun sebuah bangunan hanya berupa susunan sebuah bata tanpa perekat. Qala Sayyidi Muhammad bin Anan rahimahullah ta'ala, berkata Sayyid Muhammad bin Anan, semoga Allah merahmatinya, man istiqoma fi taubati anil ma'asi,
Barang siapa yang istiqomah bertobat dari kemaksiatan, irtaqo ila taubati min kulli ma la yakni, maka dia akan dapat menaiki tingkatan bertobat dari semua perkara yang tidak berfaedah, malayani. Irtaqo ila taubati min kulli malayani, maka dia akan dapat menaiki tingkatan bertobat dari semua perkara yang tidak berfaedah. Wa malam yastaqim fiha, dan seorang yang tidak istiqomah di dalam bertobat, la yasummu minat taubati anil fuduli raihatan, maka ia tidak akan dapat mencium aroma yang keluar dari tobatnya. Itu untuk wangi, itu mencium aroma itu ora itu. Wala yaktiru ala riayati khotirihi abadan, dan tidak mampu menjaga bisikan hatinya selamanya. Itu berarti salah. Bal tagliba, itu menang, bahkan tagliba, yang menang alaihi atasnya itu khawatirul ma'asi, yaitu khawatir maksiat. Bahkan mau raiso istiqomah yang menang itu adalah khawatir maksiat hatta fi sholatihi, hingga sampai di dalam sholatnya. Jadi sampai nang dengan sholatnya kerentek sing maksiat. Nah, memang orang seperti istiqomah. Makanya ini untuk mengawali memang tobat ini harus selalu terus menerus ya. Tadi nih mau kira-kira nanti kalau bidayah dan kalau nihayah. Nah, nihayah tak kira tobat wis marifat ya. Wong sak kecap bae nek ora iso zuhud dalam arti bukan zuhud yang pakai yang penyaksian kepada Tuhannya, sak kecap bae itu bertobat. Wa ta'mal qaulu ta'ala, ta'mal dan renungkanlah. Wa ta'mal qaulu ta'ala, dan renungkanlah firman Allah Ta'ala lil ma'sumil akbar, kepada seorang yang terjaga, yang maksum dan agung, yaitu sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang di sallallahu alaihi wasallam beliau harus tunggu ya. Ini diskusi fastaqim, maka tetaplah kamu pada jalan yang benar, kama umirta, sebagaimana yang telah diperintahkan. Wa man taba ma'aka, dan orang-orang bertobat bersamamu. Ini kan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bil istiqomati bit taubati, dengan istiqomah. Fa'amarahu ta'ala. Fa'amarahu ta'ala. Ayat ini menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan bil istiqomati fit taubati. Fa'amarahu mau memerintahkan sapa Allah nih. Tapi ini menjelaskan tentang itu, sehingga ini saya tasawurkan fa'amarahu ta'ala ya, bahwa ayat tadi menjelaskan bahwa Allah Ta'ala menjelaskan bil istiqomati fit taubati, untuk istiqomah di dalam taubat. Wa man taba ma'ahu, dan siapa yang bertobat bersamanya, yaitu Rasulullah, min jami'i, dari jamaahnya, atba'ihi, dan orang-orang yang mengikutinya, wa ummati, dan umatnya. Titik di situ. Faqala Sayyidi Aliyul Khawasu, dan berkata Sayyidi Ali Al-Khawas rahimahullah ta'ala, man istiqomah fi taubatihi, barang siapa yang istiqomah di dalam tobatnya, wa zahida fit dunia, dan zuhud di dalam dunia, faqad in
tawa fihi sairul maqamati wal ahwalis sholihat. Ya, maka ia akan mampu menyelesaikan semua makom dan hal yang baik. Sampai sini saja dulu ya. Mudah-mudahan di pemahaman ya, saya untuk orang sedikit ya, tapi mudah-mudahan jelas intinya bahwa semua tobat ini memiliki fondasi. Nah, di sini Syekh As-Sa'roni rinci, makanya inilah catatan kaki. Nasihat-nasihat dari Syekh Ibrahim Al-Madburi ya dirinci dengan sarahnya. Insya Allah nanti kalau yang sarah sudah ini pinggiran ini baca semua tidak apa-apa. Ya, intinya bertobat di sekolah ada bidayatun wa nihayatun. Tobat itu tingkatan sing bidayah itu kayak yang termasuk kroso awake api. Itu coba sehingga cerita-cerita seperti Syekh Abi Syal Bustami itu kan dengan makna orang terus ngomong ya mau itu mulianya. Ono rak sing bisa dipentung malah orang terus diceritain bahwa wali perasaannya audio wali. Dan ini menceritakan lah. Ini bagian dari wikri aulihi tatanazalur rahmat. Dengan menyebut para wali-walinya Allah, kita menceritakan bagian-bagiannya, hal-hal yang mulia akan turun rahmat. Dan kita bisa artinya ya diparingi bisa untuk kemauan untuk mengikuti. Sidik-sidik, tipis-tipis ya. Tadi sama untuk kehormatan kan tidak bisa. Nek kalau orang ngaji pak nunduk wong yang mesti nggawa kerasan. Rasane nek kuwi luwih keras kono kalah rasane. Tapi berakhir dengan apa? Malah disengiti. Perasaannya dhewe tok. Kamu tidak sadar ketika itu kamu sudah kalah dengan dirimu sendiri. Tapi Abi Syal Bustami meniru laku Rasulullah. Wis dipupuk diwe hadiah. Makanya kan tadi ada dua dimensi ya. Yang pertama adalah dia untuk tidak mengaku bahwa anak khairu minhu, sehingga dia mengaku. Yang kedua dan kebaikan itu akhirnya nom itu kok ini jadi wali apa ini mulai mengarang ngaji ini wali kutub ya. Kemudian bermanfaat dan mari kita sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanawna biha min alihim dhahiran wa batinan wa tashurna bi'ibadika sholihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawli wa sholih amali bi syafaati kanjeng Nabi wa bi karomati Syekh Abdul Qadir Jailani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tanawna biha min alihim dhahiran wa batinan
dunyana wa urana wa alihi wa sahbihi wa salim bi dunyana wa urana wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawli wa salim Rabbi sabatika ya Nabi wa bikaromatin Abdul Qadir Jalani. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tajaluna biha min alil ilmi dhahiran batinan wa tasduruna libadika sholihin bi dunyana wa uhrana wa alihi wa alihi wa sahbihi wa salim dunyana wa ukhrana wa alihi wa sahbihi wa salim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qawli wa salim amali syafa'ati ya Nabi wa bikaramati Syekh Somad Al-Jawani. Allahumma fiqh lamad dhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.